Sekian lama saya tak merasakan lagi hangatnya gunung. Dan akhirnya saya kembali lagi untuk menyusuri gunung yang berada di kota Palu, yaitu Gunung Gawalise. Akhir-akhir ini sangat antusias gunung-gunung yang di seluruh penjuru wilayah yang sangat ramai didaki. Dan saya akan melakukan pendakian ke Gunung Gawalise. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di vlog kali ini. Kali ini kita vlog bersama teman-teman. Ceritanya ini kita sekarang ada ke salah satu gunung yang ada di Kota Palu. Jadi hari ini kita akan pergi ke gunung yang akan kita kunjungi. Oke, sekarang kita berada di rumah teman. Jadi sekarang kembali lagi di perjalanan kali ini. Kayaknya kita sedikit molor berangkat karena teman ini kan namanya juga baku janji, makanya jangan baku janji jam 8, baku janji di jam 6 subuh boleh. Nah sekarang kita berada di teman kita yang akan berangkat juga ke Gunung Gawalise. Nah perjalanan hari ini sedikit berat kayaknya karena baru pertama kali kita menginjakan kaki kita di salah satu gunung yang ada di Kota Palu, yaitu Gawalise. Jam sudah menunjukkan pukul 10.00. Matahari sudah lebih dulu naik pelan-pelan dari ufuk timur. Tapi semangat kami sudah lebih dulu membumbung. Kami berempat memutuskan berangkat lebih awal. Sementara 9 teman lainnya menyusul nanti siang karena urusan pekerjaan. Mereka akan membawa logistik tambahan. Rencana ini tidak sempurna, tapi perjalanan jarang dimulai dengan sempurna. Setelah sudah mempersiapkan segalanya, kami singgah di salah satu Indomaret yang tidak berjauhan dari kaki gunung untuk membeli snack yang akan kita makan di perjalanan. Kita sekarang berada di Indomaret. Jadi di Indomaret kali ini kita membeli sedikit logistik yang kurang. Kayaknya ini snack yang kita akan makan di jalan nanti. Jadi pendakian kali ini sangat berbeda karena kita membawa 2 orang teman yang mungkin baru pertama kali mendaki. Jadi kayaknya ini cukup seru untuk diikuti momen-momen itu. Gimana pendakian hari ini? Hari ini sedikit kaget, terkejut dan ternyata sangat ramai dengan para pendaki lain. Oke, pimpin doa, Anca. Ya, sebelum kita melakukan perjalanan kita menuju ke gunung, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Oke, tos dulu. Pendaki jelata. Bersama teman-teman seperjalanan, kami memulai langkah dari kaki gunung. Jalurnya tidak mudah, tapi juga bukan tentang rasa seberapa berat medan ini. Ini tentang seberapa besar kita ingin mengenal rumah sendiri dari titik tertingginya. Kurang aman Kenapa? karena kita pendaki jelata. Oke, sekarang kita di jalur. Kita sedikit beristirahat karena teman-teman mengisi stamina. Masih panjang jalan. Oke, sekarang kita sudah belum di pertengahan jalur. Masih panjang kayaknya perjalanan. Tadi kita berhenti sejenak untuk sholat. Sekarang
alaskan apa yang bisa dialaskan. Kayaknya menurut bisa boleh. Oke? Jangan lupa ikuti perjalanan. Oke? Jalur yang kami pilih adalah jalur Kanuna. Trek ini terkenal dengan tanjakan panjang dan berbatu. Di awal-awal, langkah kami masih ringan. Tapi makin lama, panas mulai terasa membakar. Matahari seperti digantung tepat di atas kepala. Bayangan tubuh pun menghilang. Kami masuk ke kawasan berbatu. Keras dan kering. Di beberapa titik, tidak ada naungan sama sekali. Langkah kaki beradu dengan kerikil tajam. Jauh, semangat, tidak mau berkata-kata. Kenapa? Suak. Bah fisik sebelumnya kemari? Tiada. Aduh, so ditahu-tahu mendaki tidak bah fisik. Bagaimana itu? Bagaimana Pak jalurnya? Tidak ada menurut saya. Oh, kenapa? Oh, kayak papa-papa Facebook. Melelahkan. Bagaimana jalurnya? Gawalise. Saran untuk teman-teman dulu untuk mau naik Gawalise. Ya, yang utama adalah fisiknya, kemudian mentalnya. Yang utama. Biar di awal pendakian, kalau mentalnya bagus pasti akan terus lanjut. Oke, tetap semangat. Mantap Pak. Itu fungsinya fisik Bah fisik ente kemarin. Yang pernah fisik dalam mimpi, Kenapa? tidak gunanya. Mimpi apa dulu ini bos? Dan kemarin saya mimpi fisik 30 kilo, 20 kilo. Ternyata Hayalan, mimpi. mimpi. Tapi mimpi itu bisa jadi motivasi. Bisa. Serius, kayak kau tadi malam tidak tidur lantaran mendaki. Ternyata sekarang mendasar. Mendasar, tidak sesuai. Tidak sesuai. Oke, kita lanjut lagi. Setelah 1 jam berjalan, tubuh mulai bicara. Kami rehat sejenak di balik tebing mencari sisa bayangan. Nafas tersengal, kulit memerah, tapi langit biru yang luas dan pemandangan kota Palu dari ketinggian menjadi Turun lagi, hiburan Pak. kecil di tengah rasa lelah. Diturunkan lagi Pak. Kenapa kalau capek? Gulung lidah kalau pas naik nanti, guys. Setengah ini. Digulung, maksudnya digulung. Gulung supaya sana tidak begini-begini deh. Fungsinya Hah? untuk apa? Kalau orang Kan kita ini capek. Jelas lidah. Kalau digulung, tidak pas naik, pas naik. tahan napas. jalan. Coba contoh. Jalan. Coba kau gulung lidahmu coba. Hah. Coba napas. Oh, itu tuh mulut. Iya. Oh, coba kau tes Safa. Kau coba dulu sekali. Begini ya. Tidak gunanya. Bisa kok. Tidak mau lari kemana anak Thailand dulu itu. Mantan. Sekarang Parigi. Oh, tim Parige. Parigi lagi. Siapa namanya? Bunga. Sebut saja dia. Senja. Oh, capek. Kurang napas. Luar biasa. Gawalise tanjakannya amat tajam, guys. Saran dulu. Untuk pendaki yang mau naik kemari, oi, terutamakan itu fisik. Jangan kayak saya, tiada fisik langsung naik.
Awalnya hanya coba-coba. Jadi Arfa, semenjak beberapa hari latihan atau fisik, apakah terpakai di hari ini? Hah? Berapa kali ente lari-lari? Ini dalam 1 bulan, 2 bulan mungkin 2 kali. Waduh. Sama juga dembok. Oke, sekarang kita berada di pertengahan pos 1 dan pos 2. Mungkin pos 2 sudah tidak lama lagi kayaknya. Bilang langkahnya. Jadi sekarang kita ini mau masuk ke tanjakan babi menangis katanya. Orang namakan babi menangis. Apakah kita juga mau menangis nanti? Nanti kita coba karena ada teman juga yang mungkin sudah mulai terkuras tenaganya karena persiapan fisiknya tidak memenuhi syarat untuk mendaki. Gawalise. Apa arti dari gawalise, Anca? G-nya apa? Jadi Di tengah perjalanan menuju pos 2, kejutan datang. Dari kejauhan, kami melihat beberapa orang menuruni tanjakan. Ternyata itu rombongan kami yang menyusul. Mereka naik lebih awal dari perkiraan. Wajah mereka terlihat lelah. Pakaian sudah basah oleh keringat. Tapi senyuman dan pelukan kecil menyambut pertemuan di jalur sempit itu. Sebuah momen kecil tapi berarti. aman. Tak ada nasi bungkus, tak ada tempat duduk empuk. Tapi tawa dan cerita lepas membuat semuanya terasa mewah. Setelah semua berkumpul, perjalanan kami lanjutkan bersama. Ini lengkap, 4 menjadi 13. Semangat pun terasa berlipat. Datang di apa namanya ini? Dari mana semua kamu ini? Kalkupula. Ini Kulawe. Sige. Ini Kulawe. ini mau jauh kau ini. Apa namanya ini? Oh ini sudah ya? Oke, mantap. Namanya bukan sekedar lelucon. Di sini mental pendaki diuji. Sudutnya curam, tanahnya lepas, dan tak jarang tangan harus ikut bekerja bersama kaki. 1 langkah terasa seperti 10. Di tanjakan ini, kamu akan mengerti kenapa babi pun menangis. Bukan karena tanjakan ini mustahil, tapi karena ia memaksa kita bertarung dengan diri sendiri. Di setiap gunung, selalu ada satu jalur yang dikenang. Bukan karena indahnya, tapi karena beratnya. Di Gawalise, tanjakan itu punya nama yang cukup menyeramkan. Ya, TBM, Tanjakan Babi Menangis. Dan tanjakan ini, kamu akan mengerti kenapa babi pun bisa menangis. Bukan karena tanjakannya ini mustahil, tapi karena ia memaksa kita bertarung dengan diri sendiri. Nafas tersenggal, lutut mulai gemetar, dan keringat mengalir seperti hujan di siang bolong. Tapi di balik penderitaan itu, TBM adalah gerbang menuju puncak keteguhan. Siapa melewati tanjakan ini akan mengerti bahwa di gunung, kemenangan bukan soal cepat sampai, tapi soal siapa yang tidak menyerah. Alhamdulillah kita berhasil menaklukkan TBM. Katanya TBM itu singkatan dari Tanjakan Babi Menangis. Katanya di situ pendaki-pendaki yang naik di Gawalise melewati Tanjakan Babi Menangis katanya sangat ekstrim. Ternyata paling ekstrim yaitu air semua ke bawah. Jadi harus kuat fisik intinya. Oke, ikuti terus.
Gunung ini tidak hanya menantang fisik, tapi juga melatih hati untuk bersabar. Tak ada sinyal, tak ada jalan pintas, hanya kamu dan alam saling belajar untuk memahami satu sama lain. Alhamdulillah kita sudah sampai di pos 2. Karena banyak teman-teman yang mendaki, baru mendaki, jadi kita ikut ritme mereka. Sekarang kita akan tenda di Ilalang. Di mana kita? Ilalang masih jauh. Sini dulu. Tahu berapa? Dikit lagi. Berapa kilo lagi? Hah? Berapa kilo? Berapa kilo kalau dari sini? Sekitar berapa jam? 2 jam. 1 jam lebih. 1 jam lebih. Tadi kita berangkat dari pos pertama. Air kita pos 1. Sekarang kita berada di pos 2. Kita setengah jam lagi buka tenda di Ilalang. Katanya tempat tenda ada di Ilalang karena di pos 3 itu banyak orang. Jadi kita berada sama-sama dengan teman. Kita berada di utara pos 3 dari pos 2. Jadi sekarang jam 6, kita lagi mau maghrib. Kita akan malam saya di meminta air. mari bukan lagi. Saat matahari mulai tenggelam, di balik punggung gunung kami akhirnya tiba di pos 2. Titik yang kami harapkan menjadi tempat bermalam, tapi harapan itu segera pupus. Pos 2 sudah padat. Tenda-tenda berdiri tepat, menyisakan nyaris tak satu pun ruang kosong. Pendaki dari berbagai rombongan sudah lebih dulu mengambil tempat. Gimana? Cahaya sahabat. Luar biasa. Ini boleh lah. Sesuatu Ada di sini juga boleh kalau gimana? Golis aman. Yang kau anu center ya. Mana aman? Golis ya. luar biasa Golis sih. Tidak seperti yang dibayangkan. Berarti mimpimu tidak sebanding dengan yang kenyataan nih. Apa komiu ba mimpi? Apa mimpinya komiu? Puncak. Jalan di puncak sudah. Jalan santai, ketawa-ketawa, ternyata semi-seminya babi menangis. Perjalanan ini bukan tentang menaklukkan Gawalise, tapi tentang merayakan setiap langkah menuju ke atas. Di balik semua lelah ini, kami tahu besok pagi matahari akan menyapa kami dari balik kabut, dari tempat tertinggi yang bisa kami capai di Batu Gantung.
kota Palu dari ketinggian. Sangat indah. Indah apa? Tidak ada lagi yang indah. Selain Kota Palu. mana? Situ coba kita lihat situ.